kemudian biasa pembagian sembako dan buka puasa bersama pada saat itu di beberapa titik wilayah kami. Terakhir pemberian bantuan ke pemadam kebakaran Jakarta Pusat kemarin di daerah Senen, dan kegiatan terakhir kami bersama dengan Kes Bampol donor darah ya Pak. Itu sedikit kegiatan kepengurusan kami yang berjalan dalam waktu kurang lebih 4 bulan ini Pak Wagu. Insya Allah ke depannya kami juga mohon arahan dari Pak Wagu. Kami ini 5 tahun di sini dan selalu bertekad bahwa semua program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dari Jakarta kami sudah siap untuk mengawal, kami sudah siap untuk mensupport semuanya, sehingga kemitraan berikutnya kami butuh semacam arahan-arahan dari Pak Wagu. Kemudian seiring dengan itu, karena pengurusan baru di DPD, kami juga sekarang lagi permajuan di DPC. Jakarta Barat sudah selesai, kami di DPC, kemudian turun ke bawah sampai ke tingkat kelurahan. Mudah-mudahan semua informasi yang kami harapkan datang dari pemerintah provinsi khususnya bisa langsung dapat terrealisasi di bawah dengan adanya kami yang bisa memberikan sosialisasi tersebut. Kemudian memang ada beberapa Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini baru kami berbuka refresh lagi. Kemudian yang belum ada memang Kepulauan Seribu Pak. Jadi mungkin kendala mungkin insya Allah dalam waktu dekat kami akan membentuk di situ. Kemudian cuma itu yang kami informasikan. Kalau misalnya ada nanti pengukuhan DPD dan DPC, kami harapkan pemerintah provinsi dapat hadir acara pengukuhan. Jadi untuk sementara itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Wakil Gubernur di Ahmad Jabar Satria. Dari ASA Center kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Bu Papa. Nah, Bu Papa ini adalah dari Sekjen Pasti. Terus kemudian Bu Nani, beliau adalah dari Green Product. Selanjutnya adalah Pak Sugondo, Pak Omi. Beliau adalah dari AMIN, Asosiasi Masyarakat Industri Indonesia, yang sebelumnya juga dari luar. Artinya teman-teman ini sebenarnya background-nya keluar semua, tapi kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Selanjutnya Pak Sugondo, dia adalah Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di DKI. Lanjut, saya sendiri Widodo, alhamdulillah dari ASA Center satu-satunya mungkin dari relawan Anis Sandi waktu itu yang direkomendasikan untuk masuk Lemhanas. Alhamdulillah tahun 2018 saya mengikuti Lemhanas 7 bulan dan sudah selesai. Dan kemarin dilantik menjadi pengurus Lemhanas DKI Jakarta. Lanjut, sebenarnya ada satu lagi, kami dibatasi 5 orang, yaitu adalah Ibu Sri Bebasari, yaitu Ratu Sampah Indonesia yang dijuluki. Selanjutnya, kami ingin mengawali bahwa sebuah pertanyaan, apakah kita sudah merdeka atau masih di bawah kontrol kolonial modern? Karena kami berasal dari Laksana Soekarno, dari background kami yang sudah ditata di Lemhanas. Lanjut. Nah, ini adalah sebuah kesepakatan yang kita inginkan bahwa Indonesia adalah sudah merdeka. Seharusnya
dibandingkan harus mengacu atau menggunakan produk dari asing. Terus kemudian sepakat memberikan solusi terkait sampah plastik dengan cara kita sendiri yang original sesuai dengan iklim tropis yang dimiliki oleh Indonesia. Terus yang berikutnya adalah kita sepakat tidak menggunakan plastik konvensional yang sulit terurai tanpa harus merusak hutan dan ekosistem lainnya untuk menyelamatkan lingkungan. Yang terakhir, sepakat untuk tidak menambah sulit beban kehidupan masyarakat warga DKI, apalagi sedang terkena pandemi COVID. Lanjut. Nah, ini sebenarnya terkait plastik, kita sudah memiliki SNI, yaitu 3 buah produk, di mana 3-tiganya adalah produk yang mudah terurai. Tetapi SNI ini coba di-ban oleh Eropa, sehingga kita membandingkan, Eropa juga pernah mem-ban sawit Indonesia. Pertanyaannya, apakah apabila sawit Indonesia di-ban oleh Eropa, apakah kita juga akan nge-ban SNI juga? Karena SNI itu produk dari kita. Lanjut. Nah, ini mohon izin, sebenarnya ini jangka panjang yang kita lakukan. Pergub 142 tahun 2019 ini dalam definisi ini masih membingungkan bagi masyarakat. Karena apa? Nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Tommy bahwa yang dilarang adalah plastik, tetapi kantong belanja ramah lingkungan plastik termasuk di dalamnya. Jadi ini masih ada kontradiksi di dalam sebuah definisi. Sehingga kami mengusulkan dalam jangka menengah nanti ini bisa direview kembali. Lanjut. Nah, ini juga yang lebih kami khawatirkan karena ada beberapa hal yang kiranya tidak sesuai dengan pergub juga. Lanjut penjelasannya. Nah, yang pertama adalah butir 4F, disebutkan bahwa tas plastik, polyester, sponsor, polipropilen jelas-jelas terbuat dari plastik konvensional, justru diperbolehkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami. Terus yang kedua, butir 4D, disebutkan bahwa kertas tidak menjamin bisa pakai ulang, tetapi kertas ini lebih mudah rusak, tetapi justru diperbolehkan sebagai kantong belanja ramah lingkungan, sehingga nantinya akibatnya adalah merusak lingkungan juga, akan memicu penebangan pohon yang besar-besar, sehingga padahal Indonesia sebagai pahlawan dunia. Kemudian yang paling penting adalah poin 5B, bahwa disebutkan bahwa salah satu yang dilarang adalah penggunaan kantong belanja tepung tapioka yang berasal dari singkong. Nah, singkong ini adalah produk asli Indonesia. Dan di dalam pergub, singkong ini tidak dilarang. Tetapi di dalam surat edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup justru dilarang untuk bekerja. Nah, ini menjadi kebingungan dari para produsen maupun dari para konsumen. Terus kemudian yang terakhir yang juga perlu menjadi perhatian bahwa di dalam surat Kepala Dinas menyebutkan brand. Nah, artinya sebenarnya seharusnya surat itu menyebutkan produk generik, jangan sampai brand itu ditulis, karena produk sejenis itu ada juga. Berarti kalau dilarang brand, misalkan kita melarang aqua, berarti yang fit, yang ini, yang lain-lain itu masih boleh. Nah, ini mohon juga lanjut. Nah, dampak dari itu semua akan bisa menyumbang inflasi, karena alternatif dari plastik itu belum ada, atau terbatas, atau harganya mahal, sehingga akan meningkatkan inflasi. Terus kemudian akan meningkatkan impor, karena produk-produk yang ada saat ini sebagai pengganti plastik itu kebanyakan impor. Lanjut adalah mendorong
Sehingga karena ini adalah penggunaan kertas, kertas ini seharusnya seminimal mungkin digunakan. Terus kemudian yang berikutnya adalah menyulitkan masyarakat karena kondisinya juga sekarang dalam keadaan susah semuanya kondisi COVID sekarang ini. Terus kemudian terjadi fraud di lapangan karena pengawasannya juga kurang memadai. Nanti terakhir dari kami yang pertama adalah tawaran solusi jangka yang sangat pendek, yaitu memberikan solusi yang lebih banyak kepada masyarakat terkait dengan kantong belanja dengan segera merevisi surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup nomor sekian guna mengatasi berbagai permasalahan dan kebingungan di lapangan. Berikutnya adalah melakukan moratorium Pergub DKI dalam kondisi pandemi COVID, karena alternatif tadi belum banyak sehingga menyulitkan. Yang berikutnya adalah perlu pembahasan lanjutan untuk melakukan revisi Pergub 142 yang lebih mempunyai semangat nasionalisme dan bersifat holistik untuk kemaslahatan warga DKI Jakarta serta lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan. Untuk itu mungkin mohon izin Pak Wagub, kami ingin memperkenalkan produk tadi yang kita sebut dengan singkong, karena ini merupakan solusi dari dari warga Indonesia yang memang sudah riset dan sudah dikenal di dunia internasional. Silakan Pak. Mohon izin Pak Wagub dan rekan-rekan sekalian, terima kasih langsung ambil kerjaan. Jadi memang saya mewakili Asosiasi Masyarakat dan Industri Hijau Indonesia. Sebenarnya kami adalah kelompok industri hijau, terutama wirausaha sosial yang berwawasan lingkungan. Karena kami komit tanpa industri bertekad untuk hijau, kalau hanya pemerintah saja, itu akan keteteran dan kewalahan. Tapi industri juga terkadang suka ragu-ragu untuk hijau, terutama kalau kelihatannya bakal kekurangan peluang pasar dan lain sebagainya. Jadi kami mengumpulkan industri-industri, baik latar belakang plastik maupun warga-warga masyarakat yang benar-benar mau bertekad untuk berkesinambungan dan hijau. Nah, di sana kami juga terdaftar ya di Kementerian dan juga KFH. Kita bertekad bekerja sama dengan berbagai pihak karena merubah pola konsumsi dan produksi masyarakat itu penting untuk kerjasama semuanya. Tidak ada satu pihak yang bisa melakukan sendiri. Kami juga aktif di forum global dan lokal sehingga mengerti isu sampah plastik cukup mendalam. Saya punya rambut juga nggak tumbuh-tumbuh terus karena pusing mikirin. Memang berat Pak, jujur aja kalau sampah plastik itu suatu isu yang kompleks. Jadi multidimensi, dan waktu kami di dunia internasional kami belajar banyak sekali dari negara-negara lain. Tapi kami juga merasakan ada tekanan-tekanan dari negara-negara lain tersebut untuk masuk ke negara kita. Karena ujung-ujungnya kan negara lain juga mau jualan solusi masing-masing ya Pak ya. Dan Indonesia kan pasar dengan 270 juta penduduk. Jadi kalau dari Jerman mau jual mesin insinerator, dari Norwegia, terus dari mau jual mesin daur ulang, jadi masing-masing semua ada solusi sendiri. Dan itu sebenarnya mewarnai paradigma solusi sampah yang benar. Nah, kami sebenarnya tidak ada solusi pamungkas kan. Jadi cara berpikirnya adalah semua solusi masing-masing ini kayak makan obat. Namanya obat pasti ada efek samping. Kita harus mengerti aja efek sampingnya apa. Misal kita mau melarang nih pemakaian kantor semua. Efek sampingnya penggantinya apa? Kalau diganti kertas semua, ya habislah hutan kita semua. Apakah kertas bisa menggantikan konsumsi masif pemakaian plastik? Nah, itu kita harus pahami dengan benar dan kami memikirkan secara teliti sekali. Kita setuju harus mengurangi pemakaian, kita setuju harus memakai ulang filosofi itu sehingga tadi 7.000 ton masuk ke Bantar Gebang bisa dikurangi perlahan. Ada 1.200 truk tiap 24 jam. Tapi kenyataannya adalah kegiatan pasar harus berjalan terus. Ada barang-barang yang harus terutama di konteks COVID Pak. Itu reusable bag bisa berbahaya menjadi medium transmisi.
Karena kalau tertular dia bisa mengeluarkan berikut, sehingga harus dicuci, sering dicuci. Karena itu daur ulang merupakan solusi dan biodegradable yang mudah terurai juga merupakan solusi. Nah, saya akan sedikit di sini. Jadi sejak Pergub keluar, kami benar-benar dari Amin senang sekali. Kita benar-benar support dan keluarnya kalau nggak salah bulan Desember ya Pak ya. Sehingga kami mulai research Pak. Riset melihat solusi-solusi apa dari industri yang bisa membantu Pergub ini. Kami banyak trial and error dan filosofi Pergub ini kelihatan jelas bahwa yang dibolehkan pasal 1 ayat 25 adalah kantong belanja guna ulang reusable. Tapi materialnya ini kertas, kain, polyester itu sebenarnya plastik dan turunannya maupun materi daur ulang. Ini yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan sekali pakai adalah pegangan dengan tangan dan bahan dasar plastik. Jadi filosofinya jelas, kami merasa oke, berarti harus pakai ulang, tidak boleh plastik. Sesederhana itu cara kami membaca. Kami mulai research dan akhirnya kami melihat sosok ini ada dari Kompas, tapi sebenarnya bukan saya penemunya. Co-founder saya adalah 40 tahun di bidang plastik. Beliau mencoba dari sagu, dari singkong, dan sudah dapat dari singkong dan sudah diakui di mana-mana menciptakan plastik yang ramah lingkungan diciptakan dari singkong. Ini waktu di Swiss di Davos di World Economic Forum bulan Januari. Kami sangat senang. Ini boleh dipasang videonya sedikit aja. Jadi ini di World Economic Forum kita sangat heboh waktu itu launching. Di cepat aja dia udah hampir slide terakhir. Nah, iya. Terima kasih atas belajar sama-sama sih, kita juga masih belajar terus. Jadi di sini sampai ada puluhan ribu exposure, setengah juta tayangan di seluruh dunia. Mereka melihat, oh Indonesia punya solusi loh ternyata. Dari bibit-bibit kita sendiri, dari barang-barang yang diproduksi petani-petani kita. Kita semangat sekali karena kami wirausaha sosial, kita membeli dari petani-petani koperasi dengan harga fair trade. Dan itu kalau kita bisa rubah menjadi biji pengganti plastik, akhirnya bisa menjadi kantong-kantong ini yang dipakai rakyat kita. Harganya bisa lebih murah Pak dari kertas, bisa lebih murah dari polipropilen non-woven yang seperti ini. Nah sekarang yang diizinkan di pasar hari ini yang kami lihat adalah hari ini yang diizinkan dan paling banyak besar beredar Pak, kertas. Jadi kita akan tebang pohon banyak sekali dan ini polipropilen dan ini kelihatannya kain, tapi kalau awam bilangnya kain, ini sebenarnya plastik Pak, 100% plastik. Kalau digosok-gosok ini keluar debu semua, itu mikroplastik Pak. Jadi sebenarnya sekali lagi kami tidak meminta ini sebenarnya harus dibayar, tidak, tapi kita harus berpikir holistik bahwa setiap solusi itu ada efek sampingnya dan harus diizinkan lapangan bermain yang adil, yang semua boleh. Apalagi kalau dari sisi kami ya, kami lihat ini solusi dari negara sendiri gitu. Tapi ternyata implementasi di lapangan tidak ditulis di Pergub, tapi solusi kami boleh dibilang tidak diizinkan gitu loh. Nggak boleh. Yang boleh adalah kertas dan ini yang banyak gitu loh. Jadi itu mungkin kami sifatnya bertanya sih, dan kami siap bermitra untuk bekerja sama dan semua bukti-bukti sudah ada, semua hasil riset semuanya sudah ada. Karena di World Economic Forum juga tidak mungkin berani membuat video seperti ini mereka itu tidak bisa di lobby seperti apa. Mereka ini serius banget secara organisasi. Jadi kami merasa bisakah ada peran teknologi Indonesia, apalagi DKI sebagai etalase nasional, kalau kita bisa mengorbitkan solusi-solusi lokal dan bekerja sama, itu kami pikir dampaknya akan ini mungkin bisa dampaknya positif. Nah ini jadi kami sourcing dari petani-petani Pak, dan sederhana ini dari Bogor, dari Lampung, terus kita bisa rubah menjadi biji-biji plastik, dan ini kita sudah ekspor ke 12 negara di dunia yang mempunyai dampak lingkungan yang lebih baik daripada plastik konvensional. Sampahnya tidak negatif untuk lingkungan, jadi bisa perputaran sirkular ekonomi yang baik, positif. Ini sudah dipatenkan, jadi memang di dunia sekarang zaman sosial media, zaman hoax ya. Jadi hoaxnya banyak banget, padahal kami sudah dipatenkan, ada sertifikasi Jerman, US patent. Orang apa pikir ini kalian pakai teknologi luar negeri ya? Amerika tidak.
Putra bangsa sendiri, putra Jambi yang menemukan, tapi kita patenkan di Amerika 7 tahun proses paten. Nah, jadi intinya adalah didesain dengan teliti agar sesuai dengan produk 142. Kita fungsional, kuat, anti air, tidak larut, bisa pakai ulang. Asalnya nabati, mensejahterakan petani, bukan sumber pangan utama karena singkong racun itu bisa dipakai. Lebih terjangkau rakyat, solusi yang cukup baik, terurai di akhir masa pakai. Jadi kalau rakyat sudah pakai, sudah bosan, dibungkus jadi sampah, dibuang ke TPA, dia akan terurai. Tidak seperti ini. Kalau ini kan 500 tahun, 1000 tahun. Jadi kami pikir apapun mereknya ini bisa menjadi sumbangsih di mana bisa dipakai ulang Pak ini. Dan singkong itu? Iya, ini singkong. Jadi ini buat Bapak juga bisa sampel aja. Iya. Ya, jadi dia lebih halus dan dia lebih dia juga kuat Pak. Kita bisa buat bikin yang tebal. Dia kuat. Sekarang produksi, sudah produksi, sudah banyak yang pakai Pak. Tapi karena implementasi pergub banyak yang kena dibilang malah tidak boleh. Jadi kami agak bingung saja. Orang nggak tahu kali ya. Nah ini sih. Jadi kalau Bapak lihat masukannya ada campurnya, tapi dia menjadi suatu kayak biofuel itu loh Pak. Biofuel kan campur, tapi dia menjadi terurai, bisa dimakan mikro secara bersamaan. Jadi singkongnya lebih banyak ini sudah jelas. Jadi saya akan ngomong apa adanya, tapi dia kuat dan statusnya lebih banyak. Jadi kalau Bapak lihat ya, serat singkong. Ya, jadi di bayangan kami orang bisa pakai ulang, bawa bisa dilipat, bisa masukin tas, pakai lagi sampai bosan, habis itu dibuang gitu kan. Tidak menjadi beban, tidak seperti kalau tas-tas yang pilihan lain. Sekali lagi kita hanya meminta izin bahwa ini sudah kita pikirkan dengan matang-matang dan kita siap bermitra, siap mendukung pemerintah ini. Ada beberapa yang ingin menyampaikan, mungkin 2-3 menit dari beberapa teman-teman kita yang ada di lapangan. Silakan mulai dari. Selamat siang Pak Oto dan teman-teman semua. Perkenalkan saya sebagai Presiden Gerakan Plastik Akar Indonesia. Bahwa apa yang kami kerjakan adalah kami peduli dengan lingkungan yang dibangun dengan tujuan untuk mengkampanyekan gaya hidup plastik akar sehat melalui prinsip 4R. Karena itu kami sangat mendukung dengan peraturan dari Pergub DKI bahwa yang pertama adalah kami mengurangi, edukasi untuk mengurangi. Kedua, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Dan yang terakhir adalah kita kembalikan kepada alam. Visi kami adalah sebagai sarana advokasi edukasi dan terutama mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan plastik. Karena itu TKI kami adalah sadar sampah dan bijak plastik. Mau menuju ke slide yang observasi kami bahwa dari Pergub DKI yang sudah diberlakukan dan kami melakukan observasi apa yang terjadi 1 bulan di pasar modern, yaitu di Middle House. Kami melihat bahwa di pasar modern plastik tidak kelihatan. Kami harus akui bahwa Pergub DKI berhasil untuk plastik tidak ada. Tetapi apakah yang menjadi penggantinya? Yaitu yang digantikan adalah semua kebanyakan paper bag, kantong, kertas. Yang artinya akan terjadi berdampak pada lingkungan. Dan yang kedua yang terjadi adalah yang kantong yang overuse. Bahkan yang over ini pun sudah terjadi demand dan supply sudah tidak seimbang. Artinya industri yang memproduksi over ini mendadak kelimpahan order yang dianggap karena ini yang berat. Yang kami perhatikan lagi bahwa dengan kejadian seperti ini, setiap kantong plastik tidak lagi diberikan Tadi yang ini terbuat dari apa? Polipropilen plastik itu polimer, polipropilen. Itu 100% plastik. Oh, jadi orang nggak tahu, misalkan bukan plastik. Bukan Pak, pikiran Padahal plastik. 100% Jadi pengganti plastik ini, sama juga bohong lah gitu ya. Betul Pak. Prinsip pakai
pakai ulangnya sih dapat, prinsip pakai ulangnya, tapi melanggar asas plastik. Sementara kalau kertas, kalau kami lihat prinsip kertasnya dapat bukan plastik, tapi melanggar asas pakai ulang karena ini mohon maaf sebentar aja copot, copot lagi terus kena air sudah pasti tidak bisa musim hujan segala ini jelas bukan pakai ulang gitu di industri. Jadi memang dilemanya seperti itu Pak. Jadi dari observasi kami yang peduli dengan lingkungan dan masyarakat, kami melihatnya bahwa efeknya adalah demikian dan pedagang ataupun yang pelaku bisnis di pasar modern mereka tidak menyediakan, tapi ini jadi harus dibeli oleh customer. Secara kami melihat perilaku betul, semua masyarakat yang konsumen akan berusaha membawa, tetapi kalau di middle up uang 5.000 ataupun 10.000 itu tidak berarti mereka akan beli lagi. Artinya kantong ini nantinya 3 bulan lagi kami akan perhatikan apakah di GPA ini tidak ada. Itu indikatornya bisa lihat Pak. Ini akan kita menguji materinya bahwa apakah benar sampah kita tidak sampai ke TPA. Nah, ini akan menjadi perhatian kami Pak untuk perhatikan ke sana. Dan mungkin slide yang terakhir Pak, seperti kami sampaikan karena yang terjadi dengan peraturan tersebut adalah di middle pasar atas hanya 2 yang jadi pilihan. Tapi kalau kami boleh mapping yang sudah kami lakukan bahwa ada beberapa jenis kantong dengan segala kelemahan dan kekuatan yang ada sesuai fungsinya. Tentunya kami berharap bahwa masyarakat berhak untuk lebih banyak bisa memilih, sambil bagian kami adalah bekerja sama dengan teman-teman juga semua bahwa kita mau melakukan tetap pengurangan yang terjadi, pemakaian ulang terjadi, tetapi bijaklah dalam menggunakan plastik. Dan yang tercapai adalah perilaku masyarakat berubah karena mereka juga punya hak untuk bisa memilih dengan tepat plastik kantong seperti apa yang akan mereka lakukan. Sebuah aturan itu bertujuan baik, tetapi kita perlu melakukan dengan transisi Pak. Jangan sampai hak masyarakat kita korbankan, kewajiban masyarakat kita memperkuatnya terlalu kuat sebelum kita lakukan transisi untuk sebuah perubahan perilaku. Jadi demikian Pak Wagub dan teman-teman dari Dinas. Terima kasih untuk waktunya. Ini kalau boleh tambah, kenapa ini bahan ada keterbatasan Pak? Karena ini bahan yang sama dengan dipakai untuk bikin masker Pak. Polipropilен sama persis, sama buat APD. APD kain itu juga persis sama. Jadi semua jadi rebutan bahan ini semua. Padahal kita mau pakai buat kantong juga sekarang. Itu yang menyebabkan jadi krisis APD juga, ada krisis masker juga karena bahannya sama. Polipropilен. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, khusus kepada Bapak Wagub. Kami langsung saja bahwa sebetulnya untuk para pedagang simpel. Kenapa? Pada waktu Pergub keluar itu kan sebelumnya 6 bulan sudah diundang diberitahu. Tapi pas pelaksanaannya mereka bingung dan kelabakan. Apa ini? Nah, akhirnya saya juga cari para pedagang, bagaimana salah satu pedagang ini, pedagang keberatan karena banyak barang-barang yang dijual dengan dalam keadaan basah segala macam itu mereka keberatan. Kecuali kalau di mall, di retail modern itu mereka bisa menjual karena barang-barangnya kering. Ya. Tapi ada juga pasar yang lain bilang, nggak apa-apa, kita tetap jalan aja, tetap pakai plastik kok, memang nggak ada jalan lain. Tapi kan melanggar Pergub. Nah, maksud saya, mari kami berharap agar pemerintah itu memikirkan pengganti yang setara dengan plastik, seperti tadi yang dijelaskan seperti itu. Perlu kami jelaskan bahwa sejak tahun 2012 penggantian gubernur yang baru itu para pedagang sudah resah dengan adanya yang pertama kali dia tidak berasa, tapi lama-lama akan berasa. Pasar tradisional itu yang sudah ada sejak abad 17 itu di Indonesia yang punya ciri khas masing-masing dengan tradisi dirubah menjadi pasar rakyat. Pasar rakyat itu sendiri undang-undangnya tidak ada, hanya di dalam undang-undang Menteri Perdagangan nomor 17 disebutkan bahwa penyebutan pasar tradisional menjadi pasar rakyat. Itu
Bapak Gubernur diberi kesempatan untuk merevisi Perda, dan itu tidak akan gampang ya, karena merevisi Perda itu tidak akan gampang. Namun risalah mengenai kesulitan para pedagang haknya dibuang itu kita sudah sampaikan, dan sampai sekarang Pak Gubernur belum ngasih respon kembali untuk kita agar kita diberi solusinya bagaimana gitu ya. Jadi yang jelas saya, kalau untuk para pedagang seperti yang disampaikan dengan bapak-bapak sebelumnya, kami setuju sekali kita harus mengantar. Tapi melalui jalur ini kami mohon usulan kami yang waktu audiensi dengan gubernur supaya ditanggapi, dan kemudian kalau nanti kebetulan saya tadi malam mendadak, nanti saya akan kirim email ke bapak-bapak. Cuma itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Silakan. Jadi saya ingin menyampaikan tujuan saya mendirikan atau menjalankan Green Council adalah satu, untuk mengindonesiakan Indonesia. Ini sering terjadi, selalu mengikuti aturan asing. Jadi saya sendiri usaha dan buat, waktu saya kembali, saya mendirikan dari Asosiasi Suara Indonesia. Itu Tapi kalau Bapak lihat transformasi yang saya kerjakan sekarang, itu Bapak bisa lihat jelas di negara-negara yang sudah tidak lagi. Karena saya sebagai NGO, saya mengerjakan transformasi. Dari situ saya juga mendirikan kemudian Green Council, supaya bangunan itu jadi bangunan hijau. Sampai terjadi tahun 2012 ada pergub yang mengatakan semua bangunan yang dibangun di Jakarta harus dilakukan dengan green. Itu pergubnya ada. Nah, saya membuat transformasi untuk merubah mindset orang-orang ini bagaimana. Terakhir karena waktu saya mengerjakan leader, saya lihat adanya Green Council. Green Council karena semua bahan di Indonesia. Kenapa harus bisa dikasih di luar di Singapura? Padahal Singapura energi dari impor, air impor. Jadi di sini semua yang saya kerjakan harus mau Indonesia dengan aturan-aturan Indonesia. Dan selama ini, yang terutama yang saya jalani terakhir adalah masalah sertifikasi masalah plastik. Dan itu dikerjakan oleh bangsa Indonesia. Kenapa itu dibuat? Ya, padahal banyak. Terus terang kami telah mensertifikasi plastik juga. Ya, dengan aturan SNI, aturan pemerintah Indonesia, untuk memberikan sertifikasi. Jadi nggak visi dan misi kami. Jadi saya jadi tujuannya dari Green Council mengindonesia Indonesia, kalau produk Indonesia di sertifikasi hijau. Kami hanya mengerjakan semua industri yang ada di Indonesia. Ya, dan kalau kita ingin memajukan produk dan ada industri Indonesia yang hijau, kemudian membuat Indonesia lestari dan mengembangkan produk Indonesia. Terus ada perjalanan ini, kita tidak menerima kalau pabriknya dari luar. Karena kita utamakan pabrikan Indonesia mengikuti energi aturan yang di Indonesia, dengan Indonesia, dan kita nggak mau diikuti dengan aturan Eropa. Karena apa? Kita berbicara sini geoenvironment. Yang terjadi sekarang masalah plastik adalah tidak geoenvironment. Karena mereka menggunakan aturan-aturan dari Eropa. Dan yang mereka punya 4 musim. Gak heran kalau supaya OXO itu dilarang karena tidak bisa terurai dengan cepat di negara 4 musim. Indonesia adalah 2 musim, di mana negaranya lembab, ya, dan panas dan tidak terurai. Dan kita harus lihat dalam kita menentukan satu produk, kita menggunakan geoenvironment. Saya terus terang, saya 9 tahun di Green Council. Apa saya nggak tetap sama negara-negara barat untuk menggunakan produk-produknya, maksud saya tidak akan relevan di Indonesia dengan kelembapan Indonesia ini. Sekarang kita bicara di sini masalah plastik itu lebih banyak lagi yang saya katakan. Dan di sini kan masalah bahwa banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar yang ini tadi yang dikatakan Pak Tommy menguasai Indonesia dengan cara DOC, saya sebutkan DOC yang baru antara dana. Kita bicara ini sudah masalah
sidak atau sekarang Pak Wagub aja sidak, kita kawal reaksi Sidak tuh? sidak ke pasar ya, kita kawal. Terima kasih Pak Wagub. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ini kamu. Jadi yang pertama dari Brigadir 08, terima kasih. Dan saya silaturahmi pada pagi siang hari ini. Yang pertama, selamat bagi teman-teman dari Brigadir yang baru dilantik Musti PDI DKI Jakarta dan terus berproses menyempurnakan struktur di tingkat kabupaten kota sampai ke kecamatan kelurahan. Satu yang baik, satu organisasi terus melangsungkan regenerasi atau melangsungkan perhelatan berbagai kegiatan organisasi atau musda apapun namanya. Kami tentu sangat mengapresiasi organisasi yang sehat yang tumbuh. Kemudian juga kami mengapresiasi selama ini Brigadir memberikan kontribusi yang baik, yang positif dan ikut berpartisipasi dalam berbagai pembangunan di DKI Jakarta. Tentu kami tidak hanya mengapresiasi, kami juga ingin terus bersama-sama dengan berbagai organisasi di masyarakat, termasuk Brigadir 08, untuk sama-sama memastikan program-program bisa terlaksana dengan baik dan ikut membantu mengawasi berbagai proses pembangunan yang ada di DKI Jakarta. Jadi saya ingin berbagai organisasi yang ada di DKI Jakarta itu selain mengurus, membina, membimbing lingkungan sendiri, kami ingin berbagai organisasi termasuk Brigadir 08 terlibat aktif dalam proses pembangunan di DKI Jakarta, juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat masing-masing. Memang orang Indonesia itu senangnya guyup, senangnya kumpul, senangnya berorganisasi, senangnya ya ngobrol, riuh dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini bisa menjadi positif ya, apabila teman-teman dari Brigadir 08 ini bisa ikut terlibat memberdayakan masyarakat. Jadi harapan kami. Tadi kita dengar di sebelah kiri saya ini bicara soal plastik. Nah, ini juga teman-teman Brigadir 08 bisa terlibat aktif ya, membantu memasarkan sosialisasi penggunaan kantong ramah lingkungan. Kami nyebutnya kantong ramah lingkungan. Bisa ikut mensosialisasikan, ikut mengawasi, tentu dengan cara-cara yang santun, cara yang bijak, cara yang beretika. Harapan kami begitu. Jadi kalau kami sendiri, kami punya keterbatasan tenaga, waktu dan sebagainya. Seperti sekarang di pandemi COVID ini, kami hadirkan pegawai-pegawai ini ada 5.000 pegawai kami dari 62.000. Pegawai kami 5.000 kami hadirkan untuk membantu setiap hari dari Senin sampai Minggu, di pagi sampai sore malam ikut mengawasi pelaksanaan PSBB. Nah, itu juga punya perbatasan, jadi kehadiran berbagai organisasi dari Brigadir 08 dan lainnya sangat diperlukan membantu mengawasi masyarakat agar melaksanakan PSBB transisi ini dengan mensosialisasikan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak. Itu harus dilakukan oleh kita semua. Pemprov itu punya kontribusi pemerintah itu cuma 20%. Apa itu? Kontribusi pemerintah itu 20% membuat regulasi. Sebaik sehebat apapun kontribusi itu ternyata tidak bisa lebih dari 20%. Kontribusi terhadap memutus mata rantai penyebaran COVID. Kemudian yang kedua, kontribusi dari pemerintah itu apa? Menghadirkan aparat sebanyak mungkin untuk membantu mengawasi. Yang ketiga, mengenakan sanksi, mendisiplinkan, menegakkan, menertibkan. Nah, jadi 3 poin ini, regulasi, aparat, dan sanksi, itu hanya berkontribusi 20%. Menurut para pakar, para ahli. 80% gimana keberhasilannya? 80% ada pada masyarakat itu sendiri. Pada kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan masyarakat itu ternyata ada 80%. Jadi kami tiap hari, kalau orang Betawi bilang apa ya,
disiplinnya tertib pada dasarnya, maka kita ini ya kurang hal-hal seperti ini. Nah, untuk itu teman-teman kita semua termasuk juga yang kami minta ikut membantu mensosialisasikan 3M dan lain sebagainya. Ini tidak mudah memang. Masyarakat apalagi sudah jenuh, sudah capek, angka penyebarannya di Jakarta terus meningkat. Memang salah satu penyebabnya adalah testing. Jakarta ini provinsi dengan testing lebih dari 500.000 terbanyak, sudah 5% dari jumlah penduduk. Memang semakin banyak testing itu semakin peluang potensi atau apa kelihatan. Jadi kita kalau mau angkanya kurang, ya udah nggak usah testing. Biar kita di sini setengah kena, nggak ada testing yang nggak ketahuan. Itu. Tapi kalau kita testing semua, jangan-jangan ada 1-2 di atas. Kalau kita nggak testing, nggak ada. Nah, kami Pak Gubernur memutuskan kita testing sebanyak mungkin. Karena konsepnya yang namanya ingin menyelesaikan masalah itu kuncinya ya identifikasi. Identifikasinya bagaimana caranya? Ya testing. Itu kan nggak bisa lihat, enggak. Ya orang bergejala aja kadang-kadang nggak kelihatan dengan mata. Yang ngerasakan kita masing-masing. Kalau saya nggak cerita, nggak tahu. Kalau kita masing-masing nggak cerita, kita nggak tahu. Secara fisik nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan merah mukanya, enggak. Kulit jadi hitam kan enggak. Jadi kalau nggak ada testing, kalau kita nggak cerita, enggak. Banyak juga sampai meninggal dia nggak ngomong, nggak cerita. Kemarin anggota DPRD dari awal udah seminggu sakit di rumah nggak enak badan, nggak cerita. Dia pikir dia seperti biasa, asma, lemas gitu, seperti sakit biasa. Nggak mau testing, nggak mau ke dokter juga. Baru setelah 3 hari ke dokter, wah berat apa? 1 hari aja meninggal. Mungkin kalau sejak awal dia agak ngerasa nggak enak, dokter mungkin ini juga perilaku masyarakat kita, ya. Nggak mau ke dokter, nggak mau cepat-cepat. Sekarang tuh harus cepat-cepat. Ibu saya tuh umur udah 76 tahun, ada jantung lah. Dia sedikit-sedikit mau dokter. Kadang-kadang kita juga, mama cuma nggak ada apa-apa juga, gua ke dokter udah jam 2 pagi kita ke dokternya, tes dokter. Ibu saya tinggal di Bojong, saya di Kuningan, ya udah saya ketemu biasa langsung ikut ke rumah atau ketemu di arah kita. Hampir setiap bulan ke dokter. Berasa ada yang nggak pas aja dari ini, padahal tertib makannya, minum obatnya ini. Saya pikir-pikir yang benar begitu yang betul. Jadi kalau ada berasa yang lain, dokter udah ke dokter. Jadi harus periksa ya. Jadi bagi teman-teman kita semua, jadi itu kondisinya. Jadi penyebaran angka testing. Tapi di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, tingkat kematian kita paling kecil, 3,8%. Jauh lebih kecil dari angka nasional. Bahkan kita di bawah angka dunia. Kira-kira begitu. Jadi ngukurnya itu meninggalnya, bukan penyebarannya. Penyebaran juga diukur, semua diukur, kesembuhan, OTG, OTG semua. Orang dalam pemantau, orang dalam gejala dan seterusnya dipantau. Berapa yang diisolasi, yang dirawat, semua kita pantau. Angka-angka semua kita detailkan. Tapi yang kita syukuri di Jakarta itu kecil angka kematian. Kenapa tadi? Karena testing tadi. Semakin banyak testing, semakin cepat kita mengambil langkah-langkah pencegahan, penanganan, penanggulangan, dan lain sebagainya. Oke, itu jadi terima kasih ya dari Brigadir 08. Nanti kita terus bersinergi positif, silakan sama saja kita bersama-sama membangun Jakarta ini. Konsep kita membangun Jakarta itu adalah memberdayakan, menggerakkan, dan memanusiakan. Jadi konsepnya begitu, visi kita itu semua apapun itu kita memberdayakan masyarakat, empowerment. Jadi semua memberdayakan masyarakat. Kami ini tugasnya cuma buat regulator aja, regulasinya tugasnya. Kami nggak boleh jadi operator. Konsepnya seperti itu. Masyarakat yang harus terlibat, kita nggak boleh.
Harus kita beri kesempatan masyarakat, organisasi, pihak ketiga, dunia usaha, NGO, LSM semua untuk terlibat aktif bersama-sama membangun Jakarta. Terus dari Bapak Ibu, dari ASA, terima kasih luar biasa tadi paparannya. Kami punya niat baik, punya maksud baik, tujuan baik, berusaha membuat regulasi sebaik mungkin dan lain sebagainya. Namun demikian kami juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Bapak Ibu lebih ahli, lebih ekspor, bahkan mungkin lebih peduli dari kami. Kami yang diurus banyak. Makanya kami senang dengan ketemu orang-orang yang ekspor, yang ahli. Kami senang dengan ketemu orang yang spesifik, yang khusus. Kami senang. Karena orang yang spesifik, yang khusus, dia detail, rinci, detail. Nah tentu masukan tadi banyak sekali, penting bagi kami. Kita konkret aja Bapak Ibu. Bapak Ibu maunya apa? Satu, umpamanya revisi surat edaran dinas. Sampaikan nanti kalau boleh dikirimin surat resmi. Pak, mohon ini kesalahan begini, bukan kekurangannya, mohon diperbaiki begini. Kalau perlu Bapak buat redaksi, kami lebih senang. Supaya tidak ada salah tafsir, salah ini, kami mau nanti Bapak kami respon, kami buat sendiri. Salah, nggak pas. Maksudnya memperbaiki malah lebih jelek. Maksudnya udah kita terima nih. Begitu dituangkan dalam redaksinya malah lebih buruk dari yang ada. Ya kami juga membuat nanti, kami juga minta dinas juga membuat. Tapi Bapak Ibu silakan buat. Pak, ini mohon direvisi karena begini, kasih sebaiknya begini. Ini contoh surat edarannya apa? Saya orang begitu Pak. Luar biasa. Nah, begitu juga soal pergub sama. Ini pergub yang ada begini, kekurangannya ini, kelebihan begini, sebaiknya begini langsung aja pasal ini bagian langsung detail. Saya orang begitu, ketika saya memimpin jadi langsung konkret. Kami juga tadi sama, kami juga akan memperhatikan. Nanti setelah dari situ kami akan lapor gubernur. Bapak Dinas untuk segera kita perbaiki surat edaran revisi. Jadi seperti itu. Konkretnya kan kita mulai dari regulasi lah. Terus apalagi yang bisa kami bantu selain regulasi? Apa itu? Tadi dari pasar kita sosialisasi. Saya sering hampir setiap minggu, tugas saya Sabtu Minggu saya ke lapangan. Sejak dilantik saya nggak pernah libur Pak, Sabtu Minggu kecuali Lebaran kemarin. Lebaran juga nggak keluar karena nggak boleh Pak. Nggak boleh bersilaturahmi, masih PSBB. Jadi Bapak Ibu boleh nanti kita atur jadwalnya sama-sama boleh. Pasar bulan lalu udah hampir 2 bulan kami juga sudah ke pasar mengecek juga memasarkan tadi penggunaan kantong ramah lingkungan bersama organisasi HIPI, Adin, HIPI dan lain-lain. Kita juga ngecek ke pasar, kita mau tidak. Nanti teman-teman brigade bisa ikut juga sih pasar sama-sama kita cek masyarakat. Itu tadi kalau di mall lebih disiplin ya. Masa pelonggaran ini Bapak Ibu kan mall kami buka 50%. Faktanya nggak sampai 50%. Jadi biar kami buka 1% juga faktanya juga enggak. Paling banyak 30%. Rata-rata ya 20 sampai lebih. Yang keluar, yang ke mall. Padahal orang Indonesia kan hiburannya di Jakarta cuma sebelumnya sana di mall. Bukan coba makan belanja di mall, rapat ke orang kantor belanja di mall. Di kantor-kantor senangnya rapat di mall, nggak cuma ngerumpi, hemat, apa, ibu-ibu, anak-anak semua. Bapak-bapaknya kalau rapat senang di mall. Nah ternyata ketika kami pelonggaran, kami pikir kan hampir 3 bulan tutup. Kami pikir euforia membludak, ternyata enggak. Poinnya apa yang saya sampaikan? Karena pengelola mall itu kan kelas menengah atas. Pemilik pengelola kelas menengah atas, pemilik kios store kelas menengah atas. Ternyata pengunjungnya di mall juga kelas menengah atas. Kelas menengah atas itu kan pendidikannya lebih baik secara umum ya. Nah, dia lebih peduli. Ada 2 hal yang peduli. Peduli terhadap kesehatan, dia takut kan itu. Sedikit nggak seperti dulu. Kita pikir orang masa bodoh, ternyata enggak. Makanya mall masih di bawah juga.
termasuk 1 minggu, belum seperti dulu, belum. Sekalipun terus agak meningkat tapi belum. Yang kedua, masyarakat yang ke mall itu lebih realistis. Dulu semua dibeli, nggak cuma makan minum, semua dibeli. Lihat sepatu bagus dibeli, baju bagus dibeli, gantungan kunci, apa ya semua mau dibeli. Sekarang enggak, mati sekarang. Sekarang itu di mall orang realistis. Lihat-lihat aja, padahal sel semua. Sekarang tiap hari sel. Nggak ada nih. Sekarang mau bingung antara tutup sama tutup. Ternyata waktu awal-awal tutup dia senang. Karena kalau dibuka mall, dia rugi. Karena store-nya nggak mau buka, pengunjung nggak ada. Sekarang ya sudah ada peningkatan, tapi belum sejauh ekonomi kita terkoreksi. Jakarta itu 53% APBD kita. Dari 87 triliun jadi 47. Nggak ada belanja modal, pembangunan nggak ada. Cuma belanja rutin belanja. Bapak-bapak ini semua gajinya dipotong 50% sampai Desember. Makin berkah. Nah, kita cuma bisa menyampaikan begitu, Pak. Doa, berhusnuzon, prasangka baik semuanya supaya berkah. Karena kalau nggak ikhlasin rugi 2 kali. Angkanya nggak balik, pahalanya hilang. Jadi dosa kan. Kalau maki-maki soal yang begini ya dosa ya. 3 ruginya. Angkanya kembali, uangnya nggak berkah, dosa. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi memang, nah tadi masyarakat itu realistis. Belanjanya mikir. Coba kita cek di antara kita. Selama 5 bulan ini ada yang kita beli nggak? Beli baju nggak? Ada yang beli sepatu nggak? Beli tas nggak? Hampir nggak? Saya berani jamin. Kalau kita survei 100 orang, pasti nggak lebih dari 5. Oh, yang dibeli juga makanan juga terasa sekarang ini. Udah mulai habis. Saya menyampaikannya, gini Bapak Ibu. Saya orang yang mungkin ekstrim ya. Ekstrim dalam arti berlebihan begini. Saya sampaikan di banyak kesempatan, saya adalah pribadi yang bersyukur adanya COVID-19. Saya bilang begitu. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama saya bilang kenapa saya bersyukur. Karena di dunia ini, manusia ini banyak atau semakin banyak yang sombong. Semakin banyak manusia yang lupa diri. Semakin banyak manusia yang arrogant. Bahkan tidak sedikit manusia ini seperti Tuhan, merasa apakah Tuhan hadirkan COVID nanti. Tidak cuma di Jakarta, Indonesia, seluruh dunia tak terkecuali. Akhirnya manusia baru sadar bahwa ternyata ada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Manusia semakin sadar bahwa yang mematikan kita itu bukan nuklir, bukan kapal perang yang canggih-canggih, senjata yang canggih-canggih dan sebagainya, bukan. Ternyata virus yang sangat kecil bisa mematikan, bisa berbahaya, bisa cepat berevolusi, tidak membentuk, tidak kelihatan, dan lain sebagainya. Tanpa gejala, lewat bersin, batuk, sekarang bahkan bisa lewat udara, airborne. Ini apa yang harus kita ambil? Bahwa kita manusia ini ternyata hamba yang tidak berdaya. Itu artinya apa? Ya kita harus bersyukur hidup ini. Hidup ini kita harus terus berbuat, harus membantu sesama, harus saling menolong. Bahwa apapun hebatnya kita, uang yang banyak, pangkat, jabatan, kekayaan, jaringan, semuanya nggak ada apa-apa. Makin nggak berarti kalau tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Orang yang sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang
konkretkan kontribusi kita pastikan konkret. Saya Bapak Ibu kalau sama teman-teman, sama staf, saya bilang kita ini sering rapat, sering ketemu, memahami, mengerti, oke setuju. Tapi besok lupa, nggak boleh. Jadi saya sampaikan kalau kita sudah sepakat ini oke, harus konsisten, harus konsekuen. Komitmen itu harus diikuti dengan konsekuensi, harus konsekuen dan sebagainya. Saya menyampaikan di banyak kesempatan harus sampai berhasil. Jadi sebelum berhasil jangan pernah berhenti. Saya bilang jangankan 7 kali jatuh, harus bangun. 100 kali jatuh, bangun sampai berhasil. Gak boleh berhenti sebelum kita berhasil. Jadi kalau kita pastikan seperti itu, nggak ada yang nggak bisa juga, nggak ada bukti dunia ini nggak bisa kita selesaikan. Apa aja kesulitan apapun bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan. Kita ini manusia punya keterbatasan. Tapi kan bagi kita yang beragama, kita ini punya Tuhan yang tak terbatas, yang maha kuasa, maha segala. Sudah lupa Tuhan. Oh susah benar, kita tahu apa sih apa yang mati dulu. Kita manusia punya keterbatasan memang. Sepintar apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan kita pasti punya keterbatasan. Tapi yang kita punya Tuhan. Jadi kita memohon berlindung dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Makanya dalam kampanye sosialisasi saya, orang tanya, Pak, jadi harus bagaimana nih COVID? Saya bilang yang pertama, beribadah, berdoa, memohon ampun kepada Tuhan dan mohon perlindungan. Itu yang pertama saya. Karena hadirnya COVID itu karena ini. Bukan hadirnya COVID itu. Kedua baru saya bilang menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ketiga, meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Baru yang keempat teknis tadi, ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan lain-lain. Sholat. Kalau ini kita kerjakan secara baik, kita bisa keluar dari pandemi COVID. Sampai hari ini sudah hampir pasti Desember belum selesai. Ekonomi kita udah minus, Jakarta ini minus 8, minus 7, minus 8. Jadi di Indonesia ini Jakarta paling tinggi terkoreksi. Kenapa? Karena PAD kita dibandingin provinsi lain itu berbeda. Kita dari pajak. Jadi gimana banyak tadi saya kasih gambar mau, saya kasih gambaran tadi mau nggak ada yang ke mall. Kalau ke mall juga cuma makan, ketemu sebentar ini kangen-kangen banget pulang, nggak ada yang mau beli. Beli juga milih-milih sekarang, ya udah beli minum aja sedikit ini. Orang mau pintar kan, kalau pintar dia saving. Wah ini tabungan habis, ada ini kan juga saving. Itu yang kelas menengah atas, yang kasihan kelas bawah. Ada orang yang bekerja informal, kerja hari ini, dapat uang hari ini, makan hari ini. Jadi ketika tidak kerja, tidak dapat uang, tidak makan. Makanya sudah di Jakarta ini ada 2,45 juta kepala keluarga yang kita bantu semua setiap 2 minggu. Ini sampai Desember, ini sudah dari Juli terus sampai Desember. Nah, itu kita bisa bantu. Itu pun tidak cukup. Karena nilainya cuma 300.000 satu paket, 600.000 sebulan. Itu pun 300.000 itu kan masih ada yang lain, ada packaging, ada distribusi, lain-lain, gudang, belum lagi pajak, belum lagi yang ambil keuntungan. Wah, nilainya juga paling top 220, 230, mungkin cuma 210 nilai, nggak 300.000 gitu, kasihan.
Jadi itu saya hampir setiap hari terima pengusaha datang yang berkolaborasi sosial ini membantu sesama, ngasih APD, ngasih masker, ngasih sembako, ngasih beras, hampir setiap hari ada yang membantu. Saya sampaikan terima kasih tentunya bagi semua yang berkontribusi, perusahaan-perusahaan besar yang hebat. Cuma saya ingatkan, bukan kita nggak terima kasih. Kalau boleh saya bilang terus dilanjutkan dan terus dididik. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Pasien mau apa? Indonesia ini sebentar lagi krisis. Ini berbahaya. Sekarang ini kita hadapi masalah kesehatan, lanjut ekonomi, lanjut nanti sosial, dan terakhir keamanan. Ini yang paling berbahaya. Dua terakhir. Kesehatan sudah pasti selesai Desember, itu tahun depan. Ekonomi jelas terpuruk. Ini kita jaga, teman-teman brigade bantu masyarakat soal sosial. Namun ini bisa orang kolaktor mudah terpasut, mudah terprovokasi, perlu pada keamanan. Maka saya bilang, saya ketemu pengusaha yang bantu, saya bilang tolong ditingkatkan, dibantu di lingkungan tempat mudah, biar masyarakat kelas bawah lihat kok kita dibantu, kok kita dibantu, supaya dia ada rasa bersyukur, berterima kasih hatinya. Kalau orang lapar, otaknya nggak jalan. Ini yang kita jaga. Terus juga saya sampaikan kepada pengusaha-pengusaha berapa sih yang Anda keluarkan. Mohon maaf saya. Coba hitung selama ini apa keuntungan yang sudah diraih. Saatnya berbagi, biar jadi berkah. Maka saya ingatkan bahwa kalau kita di dunia ini kita punya hitungan matematis. Matematis itu begini. Usaha kita katakanlah 10 miliar gitu. Omset kita semua untungnya mungkin 2 miliar dan sebagainya. Kalau kita keluarkan katakanlah 500 juta atau berapa ratus juta atau miliar, dalam pembukuan kita memang tercatat keluar bantuan 500 juta. Itu logikanya kan kalau kita memasukkan kan harus ada usaha dan sebagainya. Itu kan cara berpikir kita sebagai manusia. Betul. Tapi saya sampaikan cara berpikir kita itu sebagai manusia ternyata juga tidak hanya matematis seperti itu, tapi kita punya Tuhan. Semakin banyak yang kita berikan, semakin banyak uang yang kita keluarkan membantu orang sesama, itu ada keberkahan di situ. Nanti Tuhan ganti. Kita nggak tahu gantinya dari mana, janji Tuhan itu. Tuhan akan hadirkan rezeki yang datang. Tidak tahu, kita tahu, kita duga dan caranya dari apa. Mungkin kita usahanya jualan makanan, rezekinya belum tentu dari makanan juga. Tuhan apa? Jadi saya bilang, saya pastikan semakin banyak Bapak Ibu keluarkan uang untuk membantu orang miskin sesama, semakin banyak untuk usaha. Saya pastikan. Itu boleh diskusi secara rasional. Memang logikanya uang keluar 1 juta, 10 juta, 100 juta betul. Pada dari mana uang masuk? Saya pastikan boleh diskusi. Jadi kurang lebih begitu. Karena kita Tuhan, selama kita tulus, ikhlas, pasti ada. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi kami ingin mengajak Pak SBY kolaborasi sosial berskala besar bersama mereka membantu sama termasuk plastik kontribusi jangan tengok-tengok. Seperti ini kecil kan, nggak peduli kita plastik apa sih kita. Supaya tidak ada penerbangan tadi, supaya tidak banjir. Cuma di dunia ini mana negara yang nggak banjir? Hampir banjir ada. Karena tadi kita tidak peduli sama itu. Sekarang itu ya kita harus membangun ekosistem yang baik, ekosistem lingkungan, ekosistem ekonomi, termasuk ekosistem politik semua kita bangun. Saya kira gitu Bapak Ibu. Waktunya ada lagi mau ditambah? Silakan. Jadi terima kasih ya sebagai closing saja. Terima kasih sekali atas arahan, tunjuk dan
revisi pergub. Silakan boleh sama-sama. Kita sepakat ya Pak, sudah berhenti sebelum berakhir. Ya. Ya. Terima kasih. Jangan berhenti supaya teman-teman juga ya. Iya Pak. Iya. Kita berdoa dengan menurut percayaan masing-masing Islam kita bacakan sebuah Fatihah. Mudah-mudahan dengan tawaran hari ini Allah segera memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita sedang hadapi, khususnya bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan bangsa Indonesia ini senantiasa dilindungi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bi'anna Allah yaktubu salamah was-sihah wal-afiyah wal-barakah wal-qabul wal-wusul wal-husul lana wali jama'atina khususan warga Indonesia. Bi'anna Allah yuballighu maqasidana wa yuyassiru umurana wa yusahhihu abdanana. Allahumma hassin muradana bil khair. Allahumma hassin muradana bil khair. Allahumma hassin muradana bil khair bil barakah wa bis salamah wa bis salamah wa bis salamah. Bi'anna Allah yatabashshana bir rahmah wa bil maghfirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan Bapak. Tadi mohon maaf terlambat ya. Mungkin boleh rapot Pak. Iya, sabar. Pengen tahu informasi seputar COVID-19 di Jakarta? Kunjungi situs resmi Pemprov DKI di corona.jakarta.go.id. Ada beragam fitur di dalamnya. Kita bisa klik data pemantauan untuk mengetahui update jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19, jumlah PDP dan ODP, mapping ODP, PDP dan pasien positif, informasi jenis kelamin dan umur, diagram tren nasional dan Jakarta, penambahan kasus harian, grafik akumulasi pemakaian rapid test, dan grafik pemakaman jenazah dengan protap COVID-19. Lengkap kan? Bukan cuma itu. Ada juga data monitoring distribusi bantuan sosial berisi data distribusi bantuan, peta distribusi bantuan, RW penerima bantuan, dan perkembangan penyaluran bantuan di Jakarta. Jangan ketinggalan update peta kasus di wilayah tempat tinggal kita dengan klik fitur peta kasus. Berisi data pasien positif COVID-19, pasien menunggu hasil laboratorium, dan rumah sakit rujukan. Fitur ini menampilkan kronologi penyebaran awal COVID-19, tapi tidak semua kasus hanya representatif. Detail data pribadi juga tidak ditampilkan untuk publik. Persebaran pasien positif COVID-19 bisa dilihat per kelurahan di Jakarta. Ada fitur konten publikasi yang bisa untuk tahu informasi seputar COVID-19, berupa infografik dan siaran pers yang bisa diunduh publik. Masih bingung seputar COVID-19? Temukan jawabannya di fitur FAQ. Klik fitur pemeriksaan mandiri, maka kita dapat screening gejala COVID-19 dengan menjawab beberapa pertanyaan dari Dinas Kesehatan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi sejumlah nomor kontak yang tersedia. Mudah kan? Cari informasi dari sumber yang valid, bukan yang julid.